Saudara, meski proses sengketa pemilu masih berlangsung di MK, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah berulang kali menyatakan sejak masa kampanye untuk merangkul semua pihak dalam membangun bangsa. Sejumlah pertemuan dengan mitra koalisi dan lawan di Pilpres juga dalam beberapa waktu terakhir terus dilakukan. Dan selain sebagai upaya merajut silaturahmi pasca pemilu, bagaimana kita membaca arah koalisi atau oposisi ke depan? Kami akan membahasnya bersama Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu Partai Golkar, Pak Idrus Marhab, yang sudah hadir di studio bersama kita. Selamat sore, Bang Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini kalau kita lihat sebelum kita bahas lebih jauh dan lebih dalam ini mengenai koalisi yang terjadi ya, Abang melihat pemilu 2024 ini, Bang, yang kampanyenya cukup singkat, hanya 75 hari, dan alhamdulillah sudah bisa terselenggara dengan cukup baik juga. Tapi kalau tanggapan Abang melihat Pilpres di 2024 ini seperti apa, Bang? Jadi saya kira tadi Mas Fahmi begini, ada pengantarnya di situ bahwa betapa besar peranan ya pemedia yang luar biasa. Saya kira itu penting meskipun waktunya sangat singkat, tetapi pengaruh itu sangat luar biasa. Nah, tetapi justru itu juga menjadi persoalan. Ya, kenapa? Karena dari pengaruh media yang ada itu timbul beberapa istilah sebenarnya di dalam kehidupan kita. Ada satu kondisi yang barangkali digambarkan oleh beberapa ahli, ada namanya post trust. Suatu era ya pasca kebenaran yang diartikan oleh mereka bahwa sebuah kebenaran bisa diganti dengan ada kebohongan. Artinya adalah bahwa opini-opini yang dibangun itu tidak selamanya berdasarkan fakta, tapi berdasarkan pada subjektivitas pribadi, berdasarkan pada keyakinan, lalu kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya juga ya, saya kira itu. Nah, kalau itu yang mewarnai kehidupan kita, maka tentu nanti akan berpengaruh terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada. Nah, itu yang terjadi hari ini. Meskipun pemilu Mas Fahmi sudah terjadi, sudah terlaksana, lalu kemudian tanggal 14 itu rakyat memberikan suaranya misalkan, lalu kemudian segera setelah itu ada namanya quick count, lalu kemudian mendapat tanggapan yang sedemikian rupa, setelah itu diikuti oleh real count dan lain-lain. So, ini masih sedemikian rupa jadi persoalan. Kenapa? Karena ya memang kehidupan sosial masyarakat kita sebagai akibat daripada situasi post trust itu yang mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kadang-kadang di dalam merespon sesuatu itu tidak lagi pada fakta, pada objektivitas. Nah, ini kan jadi persoalan. Sehingga padahal pemilu itu Mas Fahmi adalah sebuah realita. Pemilu adalah sebuah realita, bukan imajinasi, bukan hayali. Nah, sekarang kan bergerak di sini. Ada yang bergerak pada dunia realita, ada bergerak pada dunia hayali dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga kedua kutub ini pasti akan mempengaruhi hubungan-hubungan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, inilah yang saya kira nanti yang akan berpengaruh terhadap langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Karena persoalannya bukan lagi ada persoalan kalah menang di sini, tetapi juga sudah menyangkut masalah suasana kebatinan, menyangkut hubungan-hubungan sosial. Apalagi misalkan ada lagi kan penafsiran-penafsiran yang dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mengatakan bahwa mereka sudah melihat juga karena berdasarkan pada imajinasi bahwa sebenarnya kami yang menang. Tetapi kemenangan kami dirampas oleh kelompok ini. Nah, ini kan sudah sampai kepada kayak gitu kan. Nah, itulah sebabnya misalkan Mas Fahmi, ada pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa di daerah ini diklaim menang 70%. Nah, itu yang dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah kebenaran. Tetapi begitu tidak faktual, tidak nyata di lapangan berdasarkan hasil perhitungan yang ada, maka ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan.
Nah ini kan semua berpengaruh terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada, dan sekali lagi ini sudah menyangkut suasana kebatinan. Nah itu yang saya Tapi Bang Idrus melihat berarti ini bisa dikatakan bahwasannya peran media sosialnya juga sangat berdampak cukup lumayan negatif ya Bang ya? Ya, itu yang saya katakan tadi, karena ini kan jadi juga Pak Menteri itu kan beberapa yang sudah yang postrasi itu kan beda-beda tip dengan hoax lah itu kan. Artinya sebuah kebenaran diubah, kebenaran yang berdasarkan pada fakta diubah menjadi sebuah kebohongan yang hanya berdasarkan pada kepentingan subjektif, dan itu seakan-akan sudah didesain sedemikian rupa. Nah itu yang saya katakan tadi, tidak lagi faktual tetapi sudah imajinatif, sudah hayali. Jadi misalkan di daerah ini kami menang, nah ternyata faktanya tidak. Nah karena faktanya tidak, lalu kemudian ada tuduhan lebih lanjut bahwa paslon ini telah merampas kemenangan kami. Baik. Nah ini kan jadi persoalan. Nah inilah yang mewarnai hubungan-hubungan yang ada sekarang, sehingga ya tercermin sekarang misalkan di MK ya masih seperti itu kan, wah ini dan lain-lain sebagainya, sehingga ya kelihatan di dalam petitum misalkan yang disampaikan masih mencoba melihat bagaimana hubungan-hubungan yang ada, sehingga petitumnya bahwa ini harus mendiskualifikasi. Kemudian ada lagi misalkan bagaimana supaya kalaupun nanti dilakukan pemilihan ulang ini tidak boleh ikut dan lain-lain. Ini kan sudah sampai pada itu gitu loh. Sebagai sesama anak bangsa ya mestinya kan tetap dalam kerangka sebagai sebuah keluarga besar Indonesia gitu. Jadi narasinya mereka sudah berubah gitu Bang. Saya kira berubah karena itu tadi, karena sudah paradigma yang dikembangnya sudah lain gitu. Baik. Nah Bang Idrus, kalau kita lihat berarti secara akumulasi semuanya Bang Idrus mengatakan bahwasannya penyelenggaraan Pilpres 2024 sudahkah baik Bang? Ya, saya katakan sudah berjalan ya, sebagai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU, penyelenggara pemilu dengan seluruh perangkatnya, saya kira sudah berjalan ya. Ya tentu tidak ada yang sempurna. Ya ada kekurangan dan lain-lain sebagainya, dan saya kira kalau ada kekurangan, ada pelanggaran itu kan sudah ada koridor-koridor yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Ya ini kan mestinya kan sudah dijalani sedemikian rupa ya. Jangan misalkan di sini persoalannya lalu dikumpulkan di akhir, padahal kan ini sudah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui juga. Nah ini kan sekarang kan di ujung semua diambil, seakan-akan dikapitalisasi seluruh proses yang ada ini, lalu diinventarisasi, identifikasi sebagai kesalahan-kesalahan dan lain-lain sebagainya, padahal kan mestinya ini kan bahasa saya itu dicicilkan sesuai dengan tahapan. Kalau memang ada pelanggaran ini, persoalkan di Bawaslu, ada ini persoalkan di sini, ada pidana ini persoalkan di sini. Kemudian sampai pada perhitungan terakhir ya ada di MK. Nah ini kan tidak seperti itu yang saya katakan. Jadi step by step Bang ya, satu-satu ya, jangan melompat kan gitu seperti ya. Itu. Jadi jangan kayak ya saya katakan tadi, mestinya kan sudah jalan dari awal. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan pentahapan yang ada, dan seterusnya begitu. Jadi bukan enak kita kan. Jadi semuanya juga masyarakat melihatnya sesuai dengan aturan yang ada. Ya sesuai dengan aturan yang ada itu. Baik Bang Idrus, ini menarik ini ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah terpilih gitu ya menjadi Presiden Indonesia, nanti mungkin akan dilantik Oktober Bang ya. Ya, jadi Mas Fahmi, ini kan masih ini kita juga jangan begitu. Tetap ada pentahapan lagi. Salah. Jadi ya sudah ditetapkan oleh KPU ya kemarin itu, dan dinyatakan pasangan Prabowo Gibran yang menang dengan sekian. Tetapi tentu diberikan ruang kepada paslon lain untuk mengajukan gugatan. Dan ternyata kedua-duanya mengajukan gugatan. Sehingga dengan demikian ini masih berproses. Jadi biar enak. Biar ada prosesnya dulu ya. Biar jangan kita langsung buat ini, tetapi ini sudah berproses. Sehingga dengan demikian ya benar kata Prof Mahfud. Ya bahwa yang menentukan nanti di sini adalah keputusan MK, bukan KPU. Kenapa? Karena memang digugat. Yang menentukan nanti itu adalah di keputusan
di MK gitu loh. Jadi kita biar bersabar lah sampai di sana. Ya meskipun ada keyakinan apa, tetapi kita bersabar biar kita mengikuti proses gitu loh. Prosesnya KPU menetapkan, ada yang gugat, ya proses hukum. Ya mari kita lihat nanti. Koalisi Indonesia Maju menganggapnya seperti itu, tapi masyarakat pandangannya beda, Bang. Pak Prabowo sama Mas Gibran beda lagi. Lah. Itulah yang perlu supaya betul-betul kita saling menghargai di sini. Ya, saling menghargai. Jadi, nah dengan cara seperti itu kan enak kita gitu loh. Betul. Apalagi ini bulan Ramadan, Mas Fahmi. Jadi suasana sabar aja ya. Iya. Baik, Bang Idrus, ini ada yang menarik ketika Pak Prabowo kemarin sempat bertemu ya dengan Ketua Nasdem ya, Pak Surya Paloh gitu ya. Terus ini juga persahabatan yang sudah terjalin 40 tahun gitu namanya ya. Banyak dari pertemuan ini terus anggapan-anggapan mulai muncul ini. Netizen juga sudah mulai bersuara gitu. Tapi kalau Bang Idrus melihat ya dengan Pak Prabowo dengan jiwa kesatrianya yang merangkul semuanya dan ada tujuan untuk Indonesia bersatu karena tantangan masih ke depan masih lebih parah, bahaya gitu ya. Kita penuhlah tantangan ke depan untuk 5 tahun ke depan dan Pak Prabowo ini seperti merangkul semuanya dan ingin membangun Indonesia lebih maju lagi. Tanggapan Bang Jadi Idrus? Mas Fahmi begini, pada tahun 2014 kebetulan saya ketua koalisinya Pak Prabowo, waktu itu pasangan dengan Hatta. Dan sebelumnya itu memang kita ingin juga dengan Pak Prabowo di dulu masa-masa lalu itu kan di Super Semar. Jadi ada banyak bergaul lah. Jadi Pak Prabowo ini adalah seorang yang betul-betul ingin secara konsisten menerapkan nilai-nilai keindonesiaan. Apa itu? Ya itu adalah kekeluargaan, adalah kegotong royongan. Nah sehingga dengan demikian pernyataan-pernyataan yang dibuat segera setelah itu adalah didasarkan bagaimana nilai-nilai kekeluargaan gotong royong itu diterapkan. Dan itulah sebabnya segera setelah itu bahwa ini adalah kemenangan rakyat Indonesia dan akan merangkul semua pihak. Dan itu dibuktikan. Segera setelah itu langsung melakukan komunikasi politik dengan siapa saja, termasuk misalkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Surya Paloh. Jadi bukan hanya 40 tahun. Ya kalau saya boleh dan Pak Prabowo juga mengakui bahwa ini kan semua alumni Golkar, sama-sama di Golkar semua dulu. Jadi saya kira ini tidak ada masalah. Dan oleh karena itu saya kira bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah secara konsisten melaksanakan nilai-nilai itu. Ya keindonesiaan, apa itu kekeluargaan, apa itu gotong royong bersama-sama. Kita ini adalah anak bangsa, punya tanggung jawab yang sama, punya semangat kekitaan, punya semangat kebersamaan, punya semangat persaudaraan yang bertanggung jawab untuk Indonesia ke depan. Ya gitulah. Nah sehingga hanya saja karena rakyat memberikan mandat kepada Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo yang harus lebih aktif menunjukkan ayo kita gitu loh. Jadi benar-benar merangkul gitu. Dan bukan hanya pernyataan, itu real. Ya real, dan karena itu saya punya keyakinan nanti akan melakukan. Dan bahkan karena itu mungkin ya, jadi kalau kita di dalam bahasa politik ini Mas Fahmi kan ada kadang-kadang orang menggunakan ada lobby politik, ada bargaining politik, ada silaturahmi politik. Pak Prabowo menggunakan silaturahmi politik. Baik. Kalau misalkan lobby-lobby politik itu kan sebenarnya kan di situ ada tawar-menawar misalkan. Negosiasi, Bang. Ya negosiasi. Kemudian ada bargaining itu ada kuat-kuatan. Tetapi kalau silaturahmi itu kan ada kesetaraan, ada kebersamaan. Nah gitu loh. Ini kan masalah-masalah nilai, apalagi ini bulan Ramadan saya kira dan ditunjukkan oleh Pak Prabowo untuk itu. Bahkan bukan hanya itu, dan saya punya keyakinan ini masalah waktu saja ketemu dengan Ibu Mega misalnya. Ya saya baca juga itu Bang. Nanti dengar kabar nanti Pak Prabowo akan mencoba ya, akan bertemu dengan Bu Mega, dan itu tentunya dampaknya ke dunia politik, peta politik Indonesia cukup besar. Bang. Saya sudah katakan ketika saya jadi ketua koalisinya, ini mohon saya harus sampaikan di melalui TVRI ini. Pada waktu itu Mbak Mega kan di sana tahun 2014-15. Waktu itu dia ada koalisi Indonesia Hebat, di sini adalah Merah Putih. Saya ketuanya bersama-sama dengan teman-teman Fahri Hamzah ketika di Fadlizon. Kita beberapa kali ketemu dengan Mbak Mega. Dan itu diminta oleh Pak Prabowo. Coba ketemu. Ini kita ini sesama anak bangsa, harus kita ketemu. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 kali saya ketemu dengan Mbak Mega ketika itu. Dan itu atas perintah Pak Prabowo. Sehingga dengan demikian suasana kebatinan Pak Prabowo ini luar biasa gitu loh. Sehingga dengan demikian saya ingin mengatakan mungkin suasana kebatinan antara Pak Prabowo dengan Mbak Mega sudah ketemu, tinggal secara fisik.
Oh gitu ya. Ya, bahkan visi dan niat yang baik, motivasi, komitmen terhadap bangsa ini sudah sama. Dan saya kira juga sejarah itu membuktikan ya beberapa kali kebersamaannya, mulai dari misalkan bagaimana merancang Pak Jokowi di DKI Jakarta, kemudian pernah sama-sama calon presiden, cawapres dan lain-lain. Ini kan sudah sama sebenarnya. Jadi saya ingin katakan bahwa sebenarnya suasana kebatinan sudah sama, niat dan komitmen untuk membangun bangsa sudah ketemu. Ya tinggal masalah fisik aja. Ya, ya saya khawatir barangkali siapa tahu sudah ketemu secara fisik, hanya kita tidak tahu. Gitu ya. Jadi visinya udah ketemu sama semuanya, misinya niat baiknya sudah, visinya sama, komitmennya sama, dan suasana kebatinannya sudah satu. Apalagi? Ya, tinggal ketemu fisiknya, Bang. Ya tinggal itu. Dan kita juga nggak tahu. Siapa tahu udah ketemu gitu. Sudah ketemu, tinggal nanti persoalannya aturan mainannya. Persoalan ada di dalam kabinet atau tidak itu persoalan lain. Ya, tetapi ini dulu yang penting. Karena kalau niatnya sama, komitmennya sama, suasana kebatinnya sama, masalah besar bisa dikecilkan, masalah kecil bisa dihilangkan. Tetapi kalau ini tidak sama, masalah kecil dibesar-besarkan. Ya, jika itu terjadi, Bang, antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ketemu, ini kan dampak politiknya besar pada Indonesia. Apa yang terjadi, Bang, kira-kira? Yang terjadi kan ini kan sekali lagi akan kedua tokoh ini membuktikan kepada bangsa Indonesia bahwa tidak ada ego untuk kepentingan bangsa, dan mengutamakan bagaimana itu tadi semangat kekitaan, semangat kebersamaan. Dan memang ini kalau tidak ketemu malah justru rakyat akan bingung, Bang, ya? Bukan hanya bingung loh, kok tokoh saya begini. Tidak seperti yang kita harapkan. Ya mestinya setelah persaingan, ya kan? Setelah persaingan, setelah ini kan kembali seperti biasa. Kan ini kan sebenarnya yang harus kita bangun. Karena kenapa? Karena ada nilai gotong royong, ada nilai kekeluargaan kita sesama anak bangsa yang punya tanggung jawab. Bukan orang lain. Itu cara pandang Indonesia yang jadi rakyat juga mencontoh pemimpin-pemimpinnya seperti apa. Jadi semua damai gitu, Bang. Ya mestinya begitu. Bang, ini terakhir mungkin, Bang, saya dengar kabar nih, Bang, ya. Ini kan saya tahu Partai Golkar ini kan partai yang terbuka, menerima siapa saja. Ada isu-isu katanya nanti mungkin gitu, Bang, ya, Pak Jokowi bakal gabung ke Golkar. Jadi itu saya katakan, saya selalu sampaikan ya kepada siapapun bahwa ya karena ini ditanyakan, ya tentu tidak etis kalau kita bicarakan, karena sampai pada hari ini kan kita masih dengan misalkan dengan PDP seperti apa. Kalau seandainya kalau seandainya Pak Jokowi mau ke Golkar, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena Golkar ini adalah partai terbuka, partai rakyat. Ya, partai rakyat, partai terbuka. Kalau dalam perusahaan itu ada, ini adalah go public. Tidak ada pemilik di sini. Ini adalah milik rakyat, milik siapapun di sini, dan tidak ada pemegang saham terbesar, nggak ada gitu. Siapa saja. Sehingga dengan demikian kalau mau, saya kira, dan Pak Erlangga juga sudah memberikan sinyal. Kalau seandainya Pak Jokowi mau gabung, maka akan diberikan tempat terhormat. Ya, nah bagi saya kalau tempat terhormat itu hanya ada dua di situ. Kalau bukan ketua umum, ketua dewan pembina. Nah tentu kan nanti ada perdebatan aturan dan lain-lain sebagainya. Nah ini semua ada koridornya di Golkar. Koridornya apa? Institusi yang tertinggi pengambil keputusan adalah Munas itu. Ya kalau semua menghendaki, dan ARB Abu Rizal Bakri ketika ada pertemuan di Bali juga sudah membuat pernyataan. Kalau semua peserta menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin terjadi di Munas. Kalau itu Mas Fahmi. Jadi tidak ada masalah. Golkar, partai terbuka, Golkar semuanya siapa saja bisa masuk. Bisa saja. Yang penting misinya baik-baik aja. Misinya baik semua, dan sekali lagi paradigma yang dikembangkan adalah bagaimana membesarkan Golkar, bukan bagaimana menguasai Golkar. Itu kata kunci. Membesarkan bukan menguasai. Membesarkan bukan menguasai. Baik, Bang Idrus, terima kasih sudah bergabung di Pilihan Rakyat, dan waktu kita ketemu lagi, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Baik, saudara, nanti kita akan kembali lagi setelah informasi yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pilihan Rakyat TVRI.